Halo, halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat dan tetap semangat ya. Ini kita ketemu di hari Kamis, ini awal bulan, tanggal 1 November. Seperti saya selalu sampaikan, nggak terasa waktu itu terus berlalu gitu ya. Dan kita mesti sekarang, penting kita untuk mengingat-ingat kembali apakah bagaimana perjalanan kita sepanjang bulan lalu, dan karena tidak terasa ini akan tahun 2022 ini akan segera berakhir. Kontrak usia kita juga berakhir, makin semakin berkurang. Dan seperti biasa kami ucapkan selamat datang dalam perbincangan di dapur redaksi Forum News Network, membaca berita di balik berita off the record FNN. Masih bersama saya Herzbun Arif. Dan saya Gibeta senang sekali menjumpai Anda kembali pada hari ini. Dan ya jadi merenung sih, barusan Mas Ersu ngomong gitu tuh jadi agak maknyes gitu ya. Ya Karena memang begitu. tahun Ya. belum berakhir, tapi ya kita sehari-hari membicarakan soal nafsu, soal kekuasaan yang ingin tidak berhenti dan sebagainya itu kontradiktif sekali ya Mas Ersu. Ya, ya, dan Dia bertambah tapi itunya tidak ya, bertambah dan yang nafsu. menyedihkan kan gini kan, ada, saya lupa itu hadis atau apa yang menyebutkan bahwa kalau kemarin kita eh, lebih buruk dari hari ini, itu kan berarti kita termasuk orang yang merugi kan gitu ya. Harusnya kan kita Betul. kita hari ini lebih baik dari hari kemarin gitu. Sama aja. Oh, cilaka, kalau kalau lebih buruk itu cilaka. Sama aja kita merugi. Kalau lebih buruk itu kita ya apa ya cilaka gitu. Dan kita melihat tanda-tanda bahwa di Indonesia ini, negara ini mesti dikelola dengan cara yang sangat buruk gitu ya. Dan itu tentu saja ya kita termasuk kriteria orang yang menuju kecelakaan, itu udah bisa dipastikan seperti itu gitu. Dan pemburukan itu terjadi di semua sektor ya Mbak Agi ya, dan terutama menurut saya yang paling kelihatan itu moral hazard di pemerintahan ya. Itu jadi pengelola negara-negara kita itu betul seperti yang selalu dikatakan oleh Bang Rizal Ramli, ini peng-peng nih pengusaha dan penguasa. Jadi ya dia bisnisnya di bisnis kekuasaan nih, para pejabat-pejabat kita itu kita bisa lihat dari beberapa fenomena terbaru hari ini. Yang kita lihat ada rencana pemerintah akan memberikan subsidi untuk pembelian motor listrik, dan kemudian jumlahnya 7,8 triliun, 7 triliunan ya Mbak ya. Ya, sekitar 7,8 triliun, betul. 7,8 triliun gitu disampaikan oleh Pak Luhut, dan kemudian Menteri Perindustrian menyatakan bahwa alhamdulillah kalau seperti itu. Kelihatannya bagus-bagus saja, tapi begitu kita kulik di balik beritanya, nanti itu akan jadi menarik gitu. Mengapa kita melihat bahwa itu ada moral hazard? Begitu juga soal apa tadi Mbak, yang kali tadi dengan rice cooker ya, rencana pemberian rice cooker. Kelihatannya bagus-bagus juga ya, pemerintah mau memberikan subsidi 300 miliar ya untuk rice cooker. Itu berapa? 600.000 Mbak ya, rice cooker di 680.000 ya. 680.000 dibagi ke rakyat. Kelihatannya bagus-bagus juga. Tapi bener nggak bagus itu? Itu juga kalau kita kulik lagi juga ada motif bisnis di belakang itu semua. Jadi semuanya itu soal bisnis. Nah, belum lagi kalau kita ngomongin politik ya, Mbak, ngomongin lembaga survei ini, Mbak Adi ya. Iya. Apalagi lembaga survei nih ya Mas Ersu ya. Ah, Lagi-lagi Bang Rizal Ramli itu memberikan clue-nya ya. Ya dia memang kan seorang aktivis dan kita tahu sampai sekarang pun rumahnya itu masih sering didatangi aktivis, tempat diskusi nongkrong ya, tempat nongkrong itu. nongkrong begitu karena dia memang asik orangnya ya. Dan Nah, kemudian dia sendiri pun nongkrong juga di luar begitu kan. Jadinya hubungannya dengan di dalam pemerintahan itu sendiri, baik yang dulu departemen atau yang dia pernah masuk di dalamnya, dia katakan juga kan masih sering anak buahnya itu memberikan informasi gitu, sehingga ya kita bisa melihat bahwa data-datanya itu ya memang data-data yang dia dapatkan dengan valid. Apalagi sebelumnya dia memang adalah memimpin Ekonit, dan kita tahu dulu kita sebagai wartawan kita kan sering sekali meminta data dari dia gitu. lembaga riset ini ya. Ya. Iya betul ya. Dan dari lembaga riset itu kita betul-betul kalau seandainya kita mendapatkan data yang kayaknya datanya hancur atau datanya itu apa ya istilahnya kotor ya, data yang kotor, itu Bang Rizal Ramli sebagai seorang ahli ya dia bisa membersihkan data tersebut, dan lembaga riset itu memang salah satu tugasnya membersihkan data. Mana ada data-data yang tidak valid, data yang tampaknya itu sengaja untuk mengaburkan dan sebagainya gitu. Ya, dan saya tahu sebagian besar dari waktu lembaga riset itu membersihkan data itu, karena data-data pemerintah kita itu hancur-hancuran, dan itu sebenarnya bisa terlihat bagaimana koordinasi antar kementerian gitu ya. Ya, salah satu contoh yang paling ramai kan soal bagaimana stok beras itu aja kan. Ya, stok beras itu antara Bulog, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian bisa beda-beda. Kok bisa gitu loh, ada kementerian dan harus presidennya turun tangan gitu. Padahal juga ada Menko di situ kan.
Dari situ aja kita tahu seperti apa. Nah, tadi Bang Rizal Ramli itu betul. Kalau sekarang dia menyoroti adanya 7 lembaga survei kata-katanya sekarang yang disewa itu oleh pemerintah, dalam hal ini tentu saja Ganjar Pranowo, dan dia menyebut ini pengulangan peristiwa pada Pilkada DKI Jakarta dulu, di mana ada 9 lembaga survei yang disewa untuk memenangkan Ahok Jarot, dan juga kemudian tentu saja Jokowi pada Pilpres 2014. Ini rame banget ya, Bang Rizal Ramli menyampaikan itu, apalagi kita nah ini saya kira apa yang disampaikan oleh Bang Rizal Ramli ini membantu kita untuk memahami publikasi lembaga survei yang ada sekarang. Ini kan lagi ramai banget sekarang ya, lembaga-lembaga survei menggelontorkan data-data ke publik tentang siapa elektabilitas yang paling tinggi. Ini menarik. Cuman yang menarik kali ini ya, kelihatannya muncul juga perlawanan ada lembaga-lembaga survei lain yang kemudian menyimpulkan data yang berbeda gitu ya. Ya, terutama dalam kaitannya dengan hubungan antara Anies gitu ya, elektabilitas Anies gitu. Ini menarik sekali, jadi agak berbeda dengan Pilkada DKI 2017 dan kemudian Pilpres 2014 ya sebelumnya ya, Pak Jokowi itu dulu lembaga survei, media, pengamat itu dominan sekali memang digunakan untuk membangun publik opini, dan dia sendirian lah pada waktu itu, boleh dibilang begitu ya Mbak ya, relatif sendirian. Ada sih lembaga-lembaga survei yang masih cukup independen dan sampai sekarang kredibilitas masih bagus, tapi waktu itu sendirian. Nah sekarang agak berbeda, sekarang ini banyak juga muncul lembaga survei lain yang memberikan hasil survei tandingan gitu. Jadi dari situ saja Anda kan bisa ngambil kesimpulan bagaimana mungkin dalam waktu yang bersamaan ada survei yang berbeda-beda, padahal kita tahu sebenarnya tenaga survei yang di lapangan tuh orang-orangnya itu aja. Yang lagi kan ya gitu ya. Iya betul Mas Hersu. Jadi kalau seandainya kita mengapati ya, dan kebetulan saya juga ada beberapa teman itu yang memang memiliki sendiri lembaga surveinya tersebut begitu ya. Jadi memang kalau seandainya di lapangan itu mereka mendapatkan semacam job atau proyek begitu kan, tanggal sekian sampai tanggal sekian, dan kemudian orang yang dihubungi ya itu saja begitu. Jadi memang sudah ada koordinatornya. Taruhlah kita misalnya di daerah Sumatera ada beberapa lokasi itu kan, kalau saya lebih banyak teman-teman saya melakukan survei pertanian dan sebagainya ya, tapi kalau ini kan survei politik begitu, dan cara kerjanya juga kurang sandi, itu adalah survei-survei yang lain. Survei-survei yang politik ini karena seringnya itu dilakukan, jadi kalau seandainya ada satu lembaga survei melakukan di lapangannya ya itu saja. Koordinator ini memiliki petugas di lapangan lagi gitu ya Mas Hersu, untuk melakukan wawancara secara face to face gitu ya, dengan masyarakat gitu. Itu aja orangnya begitu loh. Jadi hanya misalnya lembaga yang ini itu melakukan survei dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, yang ini dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, bahkan bisa saling mengintip. Jadi teman saya ini yang seorang lembaga survei bisa menanyakan, lagi ada yang nyurvei nggak? Oh ada nih si ini gitu, gimana hasilnya? Ya mereka berkata bahwa mereka pengen hasilnya begini dan sebagainya gitu. Jadi ini kita memang harus waspada betul gitu. Ya. Oke. Bukan berarti tidak ada lembaga yang mereka tidak minimal gitulah permainannya. Tapi memang kebanyakan apalagi yang RP itu tadi yang memang semuanya sudah syarat dengan rekayasa. Ya. Karena sekarang itu sekali lagi bahwa lembaga survei itu di Indonesia itu bagian dari pemenangan ya. Itu yang jadi problem ya, bukan harusnya mereka itu kan menyajikan data apa adanya dan kemudian itu adalah bagian dari kebijakan. Kalau ini enggak, mereka ini kan sejak awal memang bagian dari tim sukses gitu. Jadi kemudian kesimpulan yang mereka sodorkan kepada publik itu ya tadi itu yang sudah direkayasa, itu yang menjelaskan kenapa kok antara satu lembaga survei dengan lembaga survei lainnya jadi berbeda kan gitu ya. Oke, kita gimana? Kita mau ngomongin lembaga survei dulu, kita mau ngomongin kompor rice cooker atau iya, karena mereka bagian dari tim konsultan. Ya, oke Mbak, lanjutkan. Boleh dengan rice cooker dulu nih Mas Hersi. Ya, ini soal rice cooker ini kan rencananya akan diberikan pada tahun depan program ini begitu, dan memang sampai sekarang itu dari Kementerian Keuangan itu belum menyetujui Mas Hersu. Jadi ini adalah masih usulan dari Kementerian ESDM gitu. Dan dari rice cooker ini watt-nya adalah sekitar 200 sampai 300 watt gitu yang akan dibagikan dengan kelompok sasarannya itu mereka yang datanya ada di Kementerian Sosial. Jadi artinya memang mereka yang ada di bawah begitu ya. Dan mereka yang akan dibagikan ini yang memiliki
volt ampere atau daya di rumahnya itu sekitar 450 sampai 900. Jadi kita bayangkan, bisa kita bayangkan kalau seandainya mereka memakai kompor dengan watt sekitar 200 sampai 300, maka di siang hari itu mereka hanya bisa menggunakan itu di siang hari, rice cooker tersebut gitu. Karena kalau di malam hari dengan lampu itu menyala, TV menyala dan sebagainya, itu tentunya sudah tidak akan mencukupi. Nah, sementara per keluarga ini dananya adalah sekitar 500.000. Ya kalau seandainya kita melihat harga rice cooker di pasaran itu jauh dari harga 500.000 ya. Memang ada yang 500.000 itu tapi dengan misalnya dengan kualifikasi ada enamel, kemudian ada bagian yang ya memang yang premium begitu harganya bisa di atas 500.000. Tapi kalau yang sehari-hari dengan brand-brand yang biasa umum yang ada itu rice cooker harganya adalah sekitar 300-an. Apalagi kalau ini diproduksi secara massal begitu ya, pembeliannya 680.000 ya tentunya harganya jauh di bawah itu begitu Mas Hersu. Jadi ini memang kita mesti melihat lagi per kelompok gitu misalnya dapat 500.000. Wah, ini kelebihannya berapa begitu ya dengan anggaran dan siapa yang mendapatkan proyek ini. Dan selain itu kita juga melihat kalau kita menelisik lagi ke belakang gitu, apa sih sebenarnya alasan dari adanya rice cooker? Memang ini program yang memang sudah sangat dibutuhkan. Kenapa rakyat tidak diberikan modal gitu ya, 500.000 itu lumayan buat mereka membeli benih, mereka membeli pupuk apa dan sebagainya. Jadi semacam subsidi yang lebih berguna gitu. Maka tidak heran kalau seandainya Ibu Susi kemudian mencuitkan Mas Hersu. Dan itu cukup Susi viral. ya, Susi mantan Menteri Kelautan ya. Betul, Ibu Susi Pujiastuti dia mencuit apakah tidak sebaiknya dibangunkan sekian sekolah begitu dengan setiap satu sekolahnya itu ada 6 classroom dan sebagainya begitu kita bisa Anggarannya lihat. berapa? 300 miliar ya Mbak En ya? Anggarannya adalah 300 miliar. Memang belum disetujui tapi sedang on the way begitu ya. Dan kemudian kalau kita melihat lagi ke belakang, ini rupanya ya memang hampir sama Mas Hersu dengan rencana kemarin akan membagikan kompor listrik yang kemudian tidak jadi itu karena begitu banyak penolakan. Tapi sekarang diganti dengan rice cooker gitu. Tapi kalau yang sebelumnya itu memang lebih besar sepertinya ya. Ini agak lebih kecil. Nah, kalau kita melihat nih Mas Hersu, saya kemudian berapa sih oversupply kita? Kalau kita mengutip pada pendapat ekonom dari Institute for Development Economic and Finance (INDEF) ya, Bang Abra Talatov itu memang kita pernah membahas ini juga sih ya sebetulnya gitu. Pasokan tambahan untuk listrik gitu ya untuk di Jawa dan Bali awal tahun 2002 ini saja itu akan ada tambahan 6 gigawatt di Jawa begitu Mas Fersu dan kemudian tambahan padahal permintaannya itu hanya sekitar 800 megawatt. Jadi kan kelebihannya itu berapa? 5,2 gigawatt begitu ya. Artinya kelebihan sekitar 5 lebih lah. Nah, kemudian daya ini diproyeksi bisa meningkat menjadi 7,4 gigawatt pada 2023. Jadi memang ini kelebihan pasokan listrik. Ini saya nggak tahu dulu perencanaannya seperti apa begitu ya. Permintaannya cuma berapa, terus kemudian seperti kita pernah bahas juga skemanya itu kan memang take or pay begitu. Jadi dari IPP tersebut dia memproduksi sekian, baik akan dipakai atau tidak oleh PLN, PLN tetap harus bayar. Ya, Nah ini ya, artinya ya. PLN akhirnya ini kan seperti memfeta komple anggaran kita, APBN Ya, kita. Gitu. jadi anggaran PLN babak belur karena dia diharuskan membayar suplai IPP tadi, Independent Power Plant tadi itu perusahaan-perusahaan swasta penyedia listrik itu karena kontraknya seperti Anda tadi take or pay, jadi pokoknya pakai nggak pakai lu harus bayar kalau udah kontrak. Dan yang menyedihkan itu ternyata kalau Anda coba terisik lagi pemilik dari IPP itu ya itu tadi peng-peng itu kebanyakan ada yang pernah mantan pejabat, ada yang masih menjabat sekarang, ada yang juga pernah menjadi direksi di PLN. Jadi ini betul-betul semuanya moral hazard dan kemudian yang jadi permainan satu anggaran, kedua orang miskin. Gitu loh Mbak. Iya, Ya kan? iya, betul. Karena kan yang tadi anggaran itu 300 miliar itu dari APBN, jelas. Yang kedua itu yang disasar ke orang miskin gitu, yang dibagi-bagi ini kan keluarga dari apa tadi Anda bilang keluarga apa ya kalau istilahnya sekarang prasejahtera atau apa sih saya nggak tahu namanya yang di Kemensos itu. Dan kalau mereka dipaksa untuk menggunakan rice cooker ini kan mau nggak mau pasti daya langganan juga bertambah kan, biaya pembayaran. Alasannya lebih murah ketimbang masak loh. Orang-orang di kelas bawah apalagi di kampung-kampung masaknya pakai kayu-kayu ranting-ranting di
di sekitar rumahnya, jadi dia nggak perlu mengeluarkan biaya tambahan kan gitu. Iya betul, SDM ini juga memberikan paparan bahwa, kalau seandainya menggunakan gas begitu ya, itu, biayanya adalah sekitar 16.000 begitu ya, tapi ini bisa menghemat karena hanya sekitar 10 ribuan gitu kalau seandainya ini menggunakan listrik begitu. Jadi ini ada semacam shifting gitu dan kemudian ini juga menuju kepada energi terbarukan ya, ya memang betul dunia sedang menuju ke sana gitu ya. Tapi ini, masalah di Indonesia sebenarnya bukan itu, tidak se-urgent itu sehingga orang harus menggunakan rice cooker. Sekarang bayangkan rice cooker itu biasanya dipakai itu adalah sepanjang hari 24 jam Mas Hersu kalau pada rumah tangga yang normal biasa begitu ya. Dan kemudian mereka harus cuman siang aja bisa dipakai kalau malam rice cookernya berarti kalau malam kita makan pakai nasi dingin, kalau siang kita makan pakai nasi anget gitu. Dan kemudian juga ini ada kemudian juga sedang dibicarakan yaitu bahwa mungkin akan ada penggantian MCB yaitu kalau seandainya dari 450 akan diganti menjadi 900 begitu kan. Nah, ini tentunya kan perlu mekanisme lebih lanjut juga apakah mereka tetap akan mendapatkan harga dasar pokok listrik itu pada harga sebelumnya yang 450 ataukah mereka harus mengikuti yang 900 itu tadi. Kalau seandainya mereka terpaksa harus mengikuti yang tadi ya yang baru ya artinya mereka akan terbebani. Jadi negara yang harus bayar dan negara membebani pada mereka yang miskin yang mestinya fine-fine aja, nggak memerlukan itu begitu. Ini ada sesuatu yang lain yang lebih urgent gitu. Kalau tadi misalnya Bu Susi mengatakan ya bikin aja sekolah itu lebih urgent, betul itu yang lebih diperlukan oleh rakyat kita. Tapi sekolah tidak memakan listrik sebanyak itu. Ini kan yang dibutuhkan adalah para pemakan listrik begitu kan. Iya, Mereka ini akal-akalan lah, akal-akalan. Bagaimana oversupply itu dan kemudian yang diminta menyerap itu karena memang ini kan satu menunjukkan bahwa industri kita tidak tumbuh gitu ya, karena memang situasinya ekonomi kita sedang memburuk. Jadi supply tadi itu kan oversupply tadi itu saya kira itu bagian dari perencanaan yang tadinya memperkirakan bahwa industri kita akan tumbuh, jadi butuh supply listrik besar. Nah begitu ternyata karena pandemi, karena banyak soal ekonomi global yang juga memburuk dan industri tidak tumbuh, yang dipaksa untuk menyerap listrik itu adalah keluarga rumah tangga miskin. Nah, ini kan benar-benar kacau ini lah menurut saya ya. Oke, kita pindah lagi Mbak ya. Sekarang modusnya sama nih kelihatannya. Soal motor listrik. Nah, ini lebih gila lagi karena ada rencananya subsidinya sampai 7,8 triliun tadi ya. Dan ini prosesnya kalau sebenarnya mirip ya. Tadinya kan motor-motor diarahkan untuk konversi, kan gitu ya. Dikonversi dan ternyata waktu itu konversi itu mahal banget gitu ya, jadi nggak sukses kan gitu ya. Berapa sih kalau motor yang biasa dikonversi sampai 15 juta gitu ya, sampai 15 juta begitu dan itu pun juga tenaganya, bengkelnya dan sebagainya kita masih belum memadai Mas Hersu. Ya jadi itu juga gagal proyek itu ya, kelihatannya konversi itu ya yang targetnya 1.000 waktu itu ya, 1.000 setiap tahun gitu masalah ya, padahal kan populasi sepeda motor besar banget. Nah sekarang ini ternyata Pak Luhut datang dengan kebijakan baru akan memberikan subsidi untuk pemberian motor listrik itu anggarannya 7,8 triliun, lebih gila lagi ini Mbak gitu. Tetapi setelah kita mundur sedikit kita akan tahu kenapa kok mesti sampai siapa yang siap untuk mensuplai motor listrik di Indonesia itu. Gitu Mbak Agi. Coba ayo kita buka-buka yuk ke belakang, siapa yang paling siap ini untuk menjualan motor listrik ini Mbak Agi? Iya, jadi subsidinya itu dijanjikan adalah sebesar 6 sampai 6,5 juta per pembelian motor listrik. Sementara mereka yang melakukan konversi, yaitu misalnya saya sudah memiliki motor konvensional berbahan bakar biasa begitu ya, bensin, dan kemudian saya akan menggantinya menjadi motor listrik, itu kan tentu komponen-komponen modifikasi dan sebagainya harus dilakukan, itu akan mendapatkan subsidi sekitar demikian juga rencananya tuh demikian, walaupun belum ada Pak Luhut sendiri mengatakan bahwa untuk sementara ini masih yang pembelian gitu. Tapi kan seperti misalnya yang di Gojek, yang di ini kan
perubahannya adalah dari yang konvensional menjadi listrik, begitu Mas Hersu. Nah, untuk yang pembelian listrik ini sendiri, sekarang pelakunya itu atau bisnis bisnis yang sudah jalan itu salah satunya adalah Electra Motor Group ya Mas Hersu, yaitu yang memegang merek motor listrik Alfa. Nah, ini yang kemarin pada pameran kendaraan gitu yang besar di Jakarta begitu, ini menjadi salah satu yang dilihat begitu ya, karena memang dia sudah siap untuk memasarkan dan katanya memang sudah laku sampai ribuan begitu dan siap untuk dan memang sudah tidak hanya siap tapi sudah dikirimkan gitu kepada para konsumennya gitu. Dan ya dia senang-senang saja kalau ada subsidi seperti ini begitu. Kalau saya lihat sih begitu tanggapannya begitu. Nah, pemilik dari IMG ini adalah Agus Lasmono gitu. Jadi dia adalah anak dari Pak Sutwikatmono ya. Kita tahu ini adalah pengusaha dari sejak zaman Orde Baru dulu begitu. Dan kemudian pemilik yang lainnya ini kan tergabung dalam Indika Group ya. Ini masuk ke dalam Indika Energi begitu. Ini yang salah satu yang lainnya adalah Arsyad Rashid yaitu Ketua Umum Kadin gitu yang kita tahu kemarin sempat heboh ya di acara Nusantara Bersatunya Pak Jokowi di Steering Committee GBK. acara apa Nusantara Bersatu ya, oke. Ya, acara Nusantara Bersatu begitu. Jadi dan ini memang kalau sesuatu yang namanya berbau listrik tidak hanya di Indonesia saja, memang secara internasional kita tahu yang menjadi kendala adalah salah satunya karena ini harganya memang jauh dibandingkan dengan harga kendaraan konvensional kan Mas Hersu. Kalau yang milik Alpawan ini sudah dirakit secara lokal di Cikarang begitu. Dan dia sudah menggunakan baterai 2,7 kWh, bisa menempuh jarak tempuh sekitar 70 km begitu dan sebagainya. Tapi dan kemudian charge-nya itu sekitar 4 jam di malam hari begitu. Jadi memang perlu kedisiplinan tinggi. Jadi yang namanya motor listrik ini adalah soal habit apa dan sebagainya Mas Hersu. Beda ya dengan motor biasa begitu. Dan ini harganya cukup mahal. Sekitar kalau nggak salah berapa 35,9 begitu ya Mas Hersu. Iya, mudah-mudahan saya tidak salah. Pokoknya harganya cukup ini. Tapi kalau yang ada lagi motor yang dari Taiwan ya, Gogoro kalau tidak salah, yang itu yang kerjasama dengan Goto, Goto dan Tobabara ya. Iya, dan Tobabara milik Pak Luhut. Itu kalau tidak salah yang ada di Indonesia juga yang sudah bisa dipasarkan sekitar 61 juta. Jadi memang kalau dibandingkan dengan harga motor yang konvensional yang sekarang ini ada itu memang sekian kali lipat begitu. Jadi wajar kalau seandainya program ini sebelumnya kan sudah dirancang perubahan motor listrik atau kendaraan listrik ini, tapi kemudian gagal ya pada pertengahan tahun ini. Dari awal tahun sebetulnya begitu, dari sejak tahun 2021 itu sebenarnya sudah dirancang, tapi ternyata gagal ya karena harganya memang yang masih mahal sekali kalau pembelian dari baru begitu. Misalnya motor biasa bisa dibeli dengan harga sekitar 20 jutaan begitu, sementara ini bisa 2 kali lipat bahkan bisa 3 kali lipat gitu. Ya. Dan yang menarik tadi selain punya Lasmono dan Arsyad Rashid tadi kan kalau saya baca ini kita mundur ke tahun 2021 ya. Ternyata tadi itu perusahaan patungan Goto dan Tobabara tadi yang dimiliki nanti akan dibantah kalau ini milik punya Pak Luhut karena Pak Luhut menyatakan dia setelah jadi menteri dia akan sudah melepaskan semua urusan bisnis, tapi ini tetap saja dipegang oleh keponakannya Pak Luhut yang namanya Pak Sahrir gitu ya, Tobabara ini. Dan dia siap menggelontorkan 2 juta ya kalau nggak salah ya gitu ya bacanya dia 2 juta motor listrik kalau nggak salah seingat saya tahun 2021 itu. Nah ini kan menarik. Jadi artinya yang main bisnisnya juga itu saja gitu. ya jadi ini menyedihkan menurut saya. Jadi ini kan sebenarnya yang tidak boleh, ini kan namanya yang disebut sebagai insider trading ya Mbak ya. Bagaimana kebijakan mereka itu udah lebih duluan ketahuan, mereka mengetahui bagaimana roadmap nanti pemerintah dan kemudian mereka mendahului. Ini kan yang jadi masalah kan Mbak. Ya 2 juta motor listrik yang disiapkan oleh Gojek dan Tobabara ini. Bayangkan jadi mereka sudah punya perencanaan bisnis dan kemudian ditopang oleh kebijakan-kebijakan politik dari pemerintah dan itu menggunakan anggaran negara. Jadi lagi-lagi mirip-mirip dengan skema listrik tadi ya, independent power plant dan kemudian ini cuma bedanya bisnisnya gitu. Tapi pemainnya orang-orangnya itu saja kayak gitu.
Iya betul. Jadi pada tahun 2021 ketika membangun ekosistem motor listrik tersebut bersama Gojek ya, perusahaan Pak Luhut tersebut, yang, sekarang dinakodai oleh Pandu Syahrir, jadi keponakan dari Pak Luhut, itu memang mereka merencanakan akan, merogoh kocek itu sekitar 17 triliun begitu ya Mas Hersu, itu dalam jangka waktu sekitar 5 tahun. Ya ini investasi yang cukup besar untuk sebuah perusahaan, memang ini memang sudah apa ya, rencananya matang betul begitu dan sepertinya ya seperti kata Mas Hersu, kenapa ini kemudian Pak Luhut bisa bisa seperti IPP gitu ya, Independent Power Plan itu tadi orang-orang tertentu ya karena mereka tahu roadmap-nya pemerintah tuh ini sehingga mereka lah yang masuk itu lagi begitu juga dengan kendaraan listrik yang masuk siapa ya mereka yang ada di lingkaran kekuasaan itu lagi karena memang mereka tahu rencana itu gitu ibaratnya kalau seandainya akan dibuat sebuah infrastruktur di sebuah daerah itu yang namanya maklar-maklar itu kan sudah tahu sehingga mereka membeli itu lebih dulu untuk kemudian nanti dijual lebih mahal daerah tersebut gitu tanah-tanah atau lahan di daerah itu dan sebagainya. Jadi ini memang ketidakadilan letak ketidakadilannya itu kita melihatnya tuh di situ ya. Bukan kita tidak mau kemajuan, bukan kita anti kemajuan tidak. Karena elektrifikasi atau mobil listrik, motor listrik ini terjadi di seluruh dunia begitu. Terjadi di seluruh dunia dan kemudian memang mereka juga melakukan subsidi Mas Irsu kepada para pembeli untuk mendorong supaya mereka segera apa ya supaya komunitas listrik itu segera terbentuk begitu. Tapi kita tahu negara-negara tersebut adalah negara-negara yang memang jauh lebih maju Mas Irsu. Ya, Beda dan dengan regulasinya Indonesia. jelas ya gitu. Iya, regulasinya sangat-sangat jelas. Seperti misalnya seperti di Norwegia begitu ya. Seperti di Norwegia itu sudah diberikan subsidi itu cukup besar begitu. Juga di negara-negara lain. Tapi memang sudah di sana itu negara yang disebut kita sering mengatakan negara bahagia. Karena mereka sudah mendapatkan banyak sekali, semuanya sudah tertata, sudah rapi, begitu subsidi juga sampai sasaran, dan kemudian memang sudah saatnya mereka beralih ke memikirkan itu. Sementara kalau di kita, ini kan alasannya adalah karena menuju green apa namanya green energy dan kemudian supaya polusi itu bisa nol gitu, zero pollution gitu kan. Nah, Ya, tapi kita tahu pada hal-hal yang lain justru pelakunya juga mereka-mereka para konglomerat juga, para oligarki juga yang kemudian merusak hutan, terus kemudian sisa pertambangan itu tidak direhabilitasi dan sebagainya. Jadi ini kontradiktif gitu Mas Hersu. ya, ya. Dan tadi itu yang namanya tadi itu mereka dapat informasi dari dalam yang disebut insider trading atau inside insider information gitu, inside information itu sangat tercela kalau praktik negara-negara maju. Dan kita tahu Mbak, ini penting juga diingatkan juga habit orang kita. Kan gini, dulu saya ingat sekali saya tahun berapa ke Cina, mungkin 20 bukan 15 tahun yang lalu lah kalau nggak salah. Kita pernah berkunjung ke Cina dan di sana kan sudah mulai muncul juga itu kalau dulu belum disebut motor listrik, tapi sepeda-sepeda listrik gitu ya. Iya. Nah, di sana itu jadi silent killer, Mbak, disebutnya. Kenapa? Karena dia kan ngebut saja gitu, dan orang tidak mendengar suaranya, dan orang banyak ketabrak gitu, beda dengan sepeda motor. Nah, dengan culture orang Indonesia yang menggunakan sepeda motornya ugal-ugalan, itu potensi seperti itu juga akan sangat besar di kita. Bayangin kalau sepeda motor, kita minimal dari jauh kita udah dengar suara motornya. Kalau listrik kan tidak ada. Jadi memang orangnya juga harus disiapkan, bangsa kita juga harus disiapkan. Bayangkan kemudian di Indonesia anak-anak usia yang belum punya SIM, anak-anak SMP apa terus pakai sepeda motor listrik kebut-kebutan gitu kan, ini bisa dampaknya juga ini mesti diantisipasi loh hal semacam itu. Gitu. Iya, jangankan kita yang memang negara yang sangat besar ini saya lihat, ini saya cari Mas Hersu, ini ternyata juga ada artikel was-was nyetir mobil listrik di Singapura. Singapura Singapura yang ya. ini padahal Singapura dan ini beritanya pada tahun 2022 23 September ini dari CNN Indonesia ya. Dan ternyata di sana itu ganjalannya juga banyak sekali, yaitu karena habit juga. Padahal luas Singapura tidak sampai apa ya 1000 kilometer persegi begitu kan, hanya 722 sekian kilometer persegi begitu. Tapi ternyata terkait kesiapan stasiun pengisian mobil listrik pun itu tidak bisa mereka penuhi begitu saat ini dan kemudian juga itu tadi habit itu tadi Mas Hersu dan mereka tidak siap gitu ya untuk apa namanya untuk memberikan fasilitas gitu servis untuk kendaraan listrik tersebut padahal mereka ada target hingga tahun 2030 itu sekitar 60.000 unit itu sudah akan beralih kepada kendaraan listrik begitu apalagi Indonesia yang ya, yang kita khawatir adalah pokoknya yang penting
anggaran dikeluarkan dari pemerintah, diserap oleh mereka, dan mereka nggak peduli dampaknya seperti apa, apakah kemudian jadi mangkrak, itu nggak ada urusan. Yang penting mereka udah happy dulu, mereka udah dapat cuan yang gede banget gitu. Itu aja kan sebenarnya yang kita selalu amati. Ini serius ya, bukan kita mau sinis, tapi memang itulah realitas yang terjadi pada bangsa ini gitu. Makanya kenapa di awal perbincangan saya tadi mencoba membuat semacam apa ya, semacam kontemplasi gitu tentang bahwa oke, tahun bertambah, hari hari berganti, bulan bertambah, kemudian tahun berkurang, kan gitu ya. Kalau dari sisi perspektif kita kan berarti hari bertambah, bulan berganti, itu ya tahunnya berkurang, kontrak usia kita, tapi kebijakan negara kita bukannya semakin bagus, tapi malah malah makin buruk. Oke, Mbak, itu warning saya kira yang mesti hati-hati buat Anda yang nantinya juga. Oke, Anda senang mungkin dapat subsidi, tapi Anda mesti ingat juga bahwa subsidi itu uang rakyat, uang dari kita semua, dan itu dipermainkan oleh para oligarki yang disebut peng-peng tadi, pengusaha dan penguasa tadi ya. Dan Iya, dan hati-hati juga kemudian ya, habit kita ya, Mbak ya. Ya. iya Mas Ersu, kalau saya kayak gini, saya tuh langsung sedih karena langsung ingat nelayan dan petani itu loh. Oh ya, Jadi ya nelayan dan petani teriak-teriak Mas Ersu, mereka ingin soal benih, soal pupuk dan sebagainya begitu ya. Dan kemudian juga saluran irigasi diperbaiki dan sebagainya. Ini kan sebenarnya sesuatu yang sangat jauh lebih penting begitu ya dibandingkan dengan hal-hal yang seperti ini. Bayangkan ini kan kalau bisa dikategorikan dalam level kebutuhan kita, motor listrik ini kemudian akan menjadi masuk ke dalam barang yang mewah ya. Kalau misalnya harganya itu bisa sampai 61 juta per unitnya begitu. Sementara mobil yang second saja juga ada yang harganya sekitar segitu. Ini untuk satu motor listrik harganya demikian begitu. Jadi dan kemudian disubsidi ini adalah untuk mereka yang artinya misalnya 61 juta disubsidi sekitar 6,5 juta. Artinya dia masih mengeluarkan uang sekitar 55 juta. Artinya ini adalah orang yang mampu yang disubsidi ini begitu. Sementara ya. ini mungkin akan lebih baik kalau seandainya memang dialokasi pada hal karena Indonesia memang berbeda. Indonesia bukan di Eropa negara-negara kecil begitu ya, infrastrukturnya dengan mudah gitu disiapkan dan sebagainya. Mas Ersu juga tahu bahwa mobil listrik itu juga memerlukan aspal yang berbeda kan, Ya. infrastruktur yang berbeda daripada yang sudah kita miliki sekarang gitu. Ya, oke, kita pindah ke tadi ya topik yang kita bahas paling awal, tapi belum detail soal lembaga survei. Nah, ini menarik ini Mbak. Kelihatan sekali sekarang lembaga survei ini udah mulai, dalam tanda petik saya menyebutnya udah mulai main kasar ini dalam beberapa waktu belakang ini. Saya kira ini tentu saja kaitannya pasti dengan fenomena munculnya Anies Baswedan juga. Kita nggak bisa melepaskan soal itu, dan kemudian juga ada pertarungan bagaimana lembaga-lembaga survei ini yang sering kita bahas mengulang kembali bagaimana mereka mencoba memfight accompli Ibu Megawati untuk menyerahkan tiketnya itu kepada Ganjar Pranowo. Ini menarik dibahas secara khusus oleh Bang Rizal Ramli di Twitternya, juga di perbincangan lain di kanal-kanal lain oleh Bang Rizal Ramli, yang mengingatkan pola ini pengulangan dengan pola yang lalu yang saya tadi sebut pada Pilpres 2014 dan juga Pilkada tahun 2017 gitu. Kalau Bang Rizal Ramli menyebutnya ada 9 apa ini? 9 lembaga survei kali ya. Karena namanya gitu. Kalau sekarang katanya ada 7 lembaga survei yang bermain-main semacam itu, dan gampang sebenarnya ya ciri-cirinya itu. Karena sekarang misalnya saya membaca ini yang terbaru, kenapa polanya Carta Politika misalnya menyatakan bahwa ini sekarang ini yang paling tertinggi lembaga suaranya itu Ganjar Pranowo. Dan yang menarik, dia menyatakan bahwa ini kalau sampai tidak mengusung Ganjar Pranowo, itu PDIP itu akan ditinggalkan oleh para pemilihnya ini. Angkanya menurut saya cukup tinggi ini, disebutnya berapa ya? Saya mesti, karena angka ya Mbak, saya mesti cari dulu. Kalau nggak salah 31% katanya pemilih PDIP itu akan tidak memilih PDIP kalau Ganjar tidak diusung oleh PDIP. Wah, ini saya bilang ini kan udah seperti semacam apa ya? Saya menyebut ini semacam blackmail lah kepada PDIP. Artinya persis seperti kasus yang dulu, ketika kalau sampai PDIP mau menang suara banyak, itu harus mengusung Pak Jokowi gitu, bukan Ibu Megawati. Nah, sekarang ini 30% pendukung PDIP Ganjar tak akan pilih PDIP jika jika tidak mengusung Ganjar. Wah, ini sih langsung
frontal ya, saya kira carta politika. Kasar ini Mas Hersul. Ini udah kasar ini kan ya, udah Iya, ngancem lah iya, ini iya. sebenarnya. Iya kan? Iya. Intimidasi nih ya terhadap ada PDI dan PDIP diintimidasi oleh lembaga survei. Kalau dulu nggak sekasar ini mainnya gitu kan. Dan kelihatannya mungkin bagian dari kepanikan juga gitu. Dan mari kita bahas siapa sih carta politika ini menarik karena yang disebut oleh Bang Rizal Ramli. Bang Rizal Ramli menyebutkan itu angka-angka di Twitternya tentang lembaga-lembaga survei yang tidak akurat pada Pilkada DKI Jakarta, dan kita juga pernah membahasnya itu ya. Pada masa itu kita ada pembandingnya sebenarnya. Dan ini kaitannya dengan Anies Baswedan juga karena selalu menyebutkan bahwa pola yang sama juga intimidasi itu juga dilakukan kepada Nasdem ya. Nasdem disebutkan bahwa suaranya akan turun karena memilih Anies Baswedan gitu. Kalau carta agak halus mainnya katanya. Suara Nasdem akan turun di mana di Jawa Tengah dan Jawa Timur karena mengusung Anies Baswedan. Ya itu nggak usah diomongin, kita udah tahu memang selama ini bukan wilayah Anies Baswedan dan itu bukan wilayah dari Nasdem juga. Jadi ini betul-betul ini lembaga survei yang digunakan untuk framing itu Mbak ya. Tetapi kemudian banyak sekali saya membaca Median, itu Median justru menyatakan bahwa elektabilitasnya partai survei, lembaga survei juga Median ini dia menyatakan bahwa justru sekarang itu Nasdem suaranya melejit karena dia mendukung Anies Baswedan. Sementara dia menyatakan PKS kemungkinan turun. Nah ini yang dibantah oleh PKS. Tapi saya coba memahami mungkin maksudnya karena sampai sekarang PKS kan belum firm ya mendukung Anies gitu ya. Kalau PKS mendukung Anies langsung, saya kira pasti suara PKS akan balik lagi gitu. Karena orang kan terutama para pendukung Anies pasti sekarang merasa masih sebel lah gitu dengan PKS dan Nasdem Demokrat yang maju mundur gitu. Sementara kemarin kita juga sempat bingung dengan Nasdem, tapi belakangan Nasdem kelihatan jalan terus. Jadi ya wajar kalau dia naik. Nah, mari kita bandingkan supaya fair itu karena Bang Rizal Ramli juga nanti kita bisa lihat di Twitternya memberikan angka-angka pada Pilkada DKI Jakarta ya. Kita bandingkan sekarang. Ini ada dua hal yang berbeda nih antara Median dengan carta politika dalam melihat fenomena Nasdem dan Anies Baswedan. Bagaimana dengan Pilkada DKI Jakarta? Nah ini saya baca ya Mbak ya. Nanti kita singgung SMRC juga. Pada waktu Pilkada DKI Jakarta beberapa waktu yang lalu ya, itu ini carta politika ini harusnya memang sudah dihukum ya karena dia pada waktu itu menyatakan bahwa Ahok dan Jarot itu suaranya 47%, kemudian Anies Sandi itu 44,8%. Tapi kan kita tahu angkanya itu margin errornya gila-gilaan ya. Selisih antara Anies dengan Jarot itu kan berapa? 15% ya akhirnya ya pada waktu itu. Ya, Anies Ahok itu. Nah, bagaimana dengan Median? Pada waktu itu Median memberikan angkanya, survei Median ini Sandiaga Uno 46, Anies Sandi 46,3%. Ahok Jarot 39,7%. Jadi memang selisihnya cukup tinggi ya kemenangan Anies Baswedan gitu ya. Ini angkanya kalau 39 ke 4 ya 7% lah disebutkan kemenangan ini. Dan bagaimana SMRC? Ini kan juga sekarang ini selalu mengunggulkan Ganjar Pranowo terus ya, SMRC juga ya. Di sini disebutkan bahwa Anies Sandi unggul 1% atas Ahok Jarot. Oke, 1% dia menyatakan masih menang Anies Sandi. Tapi kita baca detailnya. Detailnya disebutkan bahwa dalam sebulan terakhir tuh trennya Anies Sandiaga Uno itu turun, ya turunnya itu 22,8%. Kemudian Ahok Jarot itu naik 3,1%. Kan kita tahu kalau menjelang pemilihan itu kalau trennya turun itu akan turun terus. Artinya sebenarnya dengan ini masih rada halus lah mainnya, ya mainnya masih sopan ini SMRC dia mencoba memframing bahwa Anies Sandi akan kalah karena apa? Karena selisih cuma 1%, tetapi tren dia turun sementara trennya Ahok naik kan gitu. Ini kemudian kenapa menjelaskan beberapa waktu yang lalu kita sebut ada seorang peneliti dari Universitas Indonesia yang memberikan rapot merah kepada mereka kan gitu. Nah ini kelihatannya makin menarik Mbak. Dan kalau kita ngomongin Anies di luar lembaga survei itu sekarang udah mulai ada operasi-operasi terhadap Anies Baswedan di lapangan. Ya karena Anies Baswedan kan sudah berkunjung ke mana yang pertama kali ke Medan, kemudian ke Yogyakarta, Tasik, Malaya, Ciamis dan terakhir ke Palu. Nah, dan semua itu heboh luar biasa di Palu. Kemarin kita tahu ada kongres kami ya pada waktu itu
dan Pak Jokowi akhirnya batal hadir karena Anies diundang dalam acara itu. Itu yang menarik. Nah, kita sekarang dengar kabar Nasdem menyatakan bahwa Pak Anies ini akan berkunjung ke mana? Ke Aceh Aceh. tanggal 2 sampai 3 gitu ya. Ya, betul, Nah, Desember. tiba-tiba saja izin lapangan yang tadinya sudah diberikan izin oleh Pemda, tiba-tiba dicabut. Saya agak aneh. Kenapa ya Aceh ini kan bukannya cukup ini dengan Anies cukup ya itu termasuk saya kira ya basis pemilih Anies gitu. Masa Pemprovnya seperti itu gitu ya. Saya cek, oh rupanya sekarang kan pejabat gubernur juga ya di sana ininya ya, Ya, betul. gubernurnya. jadi bisa aja dikendalikan itu dengan pejabat gubernur itu kan kita tahu pejabat gubernur itu pasti tuannya ya ke Kementerian Dalam Negeri dan juga istana karena mereka menjadi pejabat gubernur itu ya semacam apa kalau orang nyebutnya giveaway dari dari istana dan dari Kemendagri gitu ya Mbak. Nah ini menarik sekali fenomena ini. Jadi saya lihat udah mulai main kayu nih Mbak di lapangan Mbak Agi. Iya Mas Ersu, kita melihatnya demikian, keterangan dari Nasdem pun kan mengatakan demikian. Jadi izin-izin yang ada di lapangan itu sekarang itu sulit sekali begitu. Kalau seandainya pun itu ketentuannya itu kok menjadi demikian rumit gitu. Biasanya kan izin ini adalah izin jalan pagi sehat karena acaranya memang hanya beberapa jam begitu ya. Dan itu diadakan oleh partai begitu, oleh Partai Nasdem gitu. Dan seperti yang terjadi di Jawa Barat kemarin itu dari pihak Nasdem ya, Willy maupun Ahmad Ali juga mengatakan itu memang sempat juga ada semacam itu ganjalan di lapangan gitu, tapi akhirnya bisa berjalan itu yang ada di Ciamis itu Mas Hersu. Tapi rupanya kalau yang ada di Aceh ini rupanya memang sudah diberikan izinnya, tapi kemudian dicabut begitu kan. Tapi rupanya ini mereka tidak pantang mundur begitu ya. Jadi akan tetap ada acara di Aceh, tapi walaupun mungkin tidak di lapangan. Tadinya kan adanya di lapangan gitu, di sebuah taman yang memang bisa digunakan untuk umum. Tapi karena sudah digagalkan gitu, jadi akhirnya tetap akan berlangsung. Nah, saya rasa ini tidak akan menyurutkan Mas Hersu karena karena memang sudah ramai saya lihat di media sosial juga begitu, bahkan kalau yang di Aceh itu ada beberapa yang mengatakan bahwa tidak hanya di lokasi itu saja tapi yang dari kota-kota lain itu juga akan berdatangan. Wah, ini nanti akan jadi seperti di Palu begitu, juga seperti di Jogja atau bahkan di Medan kan kejadiannya juga seperti itu begitu. Dan ini malah justru akan menjadi promosi gratis saya rasa itu bagi Anies gitu ya. Karena dan setelah itu tanggal berapa ya? Tanggal 3 sampai 5 atau tanggal berapa? Tanggal 45 ke iya, Sumatera Barat gitu ya. Sumatera Barat, betul. Jadi ini roadshow-nya sesudah itu, dan ini masyarakat Sumatera Barat ini kan sudah, kalau saya lihat mereka antusiasmenya, mereka terus menanyakan kapan ke Sumatera Barat, kapan Sumatera. Jadi seperti kami akan bikin jauh lebih besar daripada daerah lain. Wah, ini Ya, nah di satu luar sisi, biasa. ya selain operasi seperti itu di lapangan ya yang dilakukan terus melalui lembaga survei yang digerilya. Nah, kalau lembaga survei tadi sekali lagi kita ingatkan bukan hanya Anies yang dihajar, tapi Bu Megawati juga yang diintimidasi gitu ya. Nekat ini ada lembaga survei mengintimidasi Ibu Megawati gitu. Itu operasi-operasi di Jakarta, di Pemprov DKI Jakarta juga terus berlangsung. Ini juga Bang Rizal Ramli yang menggunakan istilah nabok nyilih tangan gitu ya. Jadi dendam Pak Jokowi itu nabok nyilih tangan. Jadi dalam hal ini Pak Jokowi meminjam tangan Heru ke Budi Hartono, PJ Gubernur DKI Jakarta untuk nabok Anies Baswedan lah gitu. Dan ini udah mulai bersih-bersih masih terus berjalan kan. Kalau sebelumnya kita dihebohkan pada waktu itu kalau dari sisi pergantian pejabat yang pertama kali diganti di Rut MRT yang baru 3 bulan menjabat. Kemudian ada seorang komisaris di LRT yaitu Tata Ujiati yang juga merupakan tenaga TGUPP atau orang dekatnya Pak Anies juga sudah dicopot gitu. Nah ini yang ramai ini sekarang inilah Jack Pro. Jack Pro ini kan adalah BUMD terbesar Pak yang membangun Jakarta International Stadium, menyelenggarakan Formula E. Jangan lupa itu menyelenggarakan Formula E dan juga terakhir mengubah wajah dari Taman Ismail Marzuki gitu yang jadi yang siap untuk sebagai perhelatan internasional. Ini di bedol desa gitu ya, dari semua dari dirut sampai 4 direksinya diganti ya. Memang ada direktur tekniknya yang kemudian dipromosikan menjadi dirut, tapi dia belum terlalu lama juga di Jack Pro ini. Jadi ini mengingatkan kita memang
satu sisi ganti-ganti. Jadi minimal sekarang ini udah tiga BUMD yang diacak-acak oleh Heru gitu ya. Satu MRT, LRT, dan kemudian tadi itu Jack Pro. Nah, belum lagi kalau kita ngomong kebijakan-kebijakan yang kita ingat kemarin, pembangunan jalur sepeda yang tahun 2003 udah dianggarkan, kemudian dipangkas, kemudian dana untuk subsidi Transjakarta dialihkan untuk beli kendaraan operasional TNI dan Polri. Jadi ini memang betul-betul kelihatannya satu sisi operasi 3 periode terus berjalan, tapi operasi untuk downgrade terhadap Anies Baswedan juga jalan dan dari berbagai lini dilakukan. Gitu. Iya. Jadi kalau yang di Jakarta itu sebenarnya itu downgrade-nya udah bukan ke Anies lagi, tapi mendowngrade kualitas kehidupan dari masyarakat Jakarta. Nah, itu yang lebih serius saya kira ya. Iya, itu jauh lebih serius Mas Hersu, karena saya sendiri juga pengguna dari busway, Transjakarta, dan juga kendaraan yang lainnya yang saling terintegrasi di Jakarta. Dan saya merasakan betapa nyamannya menggunakan itu, karena memang seperti kita misalnya seperti kayak di luar begitu ya, di luar negeri itu juga sudah terintegrasi seperti itu, sudah ada kepastian, bahkan misalnya kapan datang 5 menit lagi, 1 menit lagi, itu kan kita sudah jauh lebih maju dibandingkan dengan misalnya 5 tahun yang sebelumnya, 10 tahun yang sebelumnya ya. Dan murah ya Mbak ya. Ya, murah sekali. Dan yang terutama karena murah itu, kita dengan men-tap kita masukkan gitu ya 50.000 itu kita bisa pakai selama berhari-hari begitu, dibandingkan dengan kita menggunakan transportasi yang lain atau bahkan menggunakan kendaraan sendiri. Sekarang biaya parkir saja sudah berapa. Nah, sekarang Mas Hersu dengan cara-cara yang seperti ini saya rasa sih tidak perlu dengan apa ya, dengan kita terus kemudian mempertanyakan pun nanti rakyat Jakarta sendiri yang akan bersuara. Karena mereka pasti akan merasakan itu. Sebuah Jakarta tuh ibaratnya sebuah perusahaan besar yang kemudian ganti manajemen, ganti direktur dan sebagainya. Itu pasti mereka yang bekerja di dalamnya, mereka yang dipayungi begitu ya, sebagai warga yang dipayungi di dalamnya pasti akan merasakan nanti perubahannya. Dan itulah yang nanti akan menjadi backfire sendiri. Kalau seandainya memang intensi atau niat untuk melakukan itu adalah niat yang busuk gitu, niat yang buruk. Karena sekarang kita melihatnya memang seperti itu begitu, sesuatu yang sudah direncanakan dan tentunya apa yang dilakukan itu kan disetujui juga oleh DPRD. Jadi sesuatu yang sudah disetujui oleh wakil rakyat dan kemudian sekarang diacak-acak seperti itu Mas Hersu, dengan alasan ya itu untuk mendowngrade dan sebagainya. Itu tidak akan pengaruh kepada Anies saya rasa. Ya, terutama kayak jalur sepeda itu yang marah malah komunitas Baik to Work ya. Padahal komunitas Baik to Work itu juga banyak pendukung Pak Jokowi juga kan. Tidak hanya Pak Jokowi, itu bahkan banyak ya istilahnya adalah ahoker yang keras begitu di situ begitu, dan mereka juga marah Mas Hersu begitu. Saya pun punya teman yang memang hobi pesepeda, itu dia kesal betul begitu, karena dia harapannya nanti saya bisa keliling Jakarta kan bertambahnya itu sangat signifikan per tahunnya begitu, sampai ratusan kilometer Mas Hersu. Nah, soal yang tadi lembaga survei terus kemudian memfetakumle Ibu Mega, itu saya heran seolah-olah dia mendudukkan Ganjar ini lebih tinggi daripada PDIP ya. Lebih tinggi daripada partai. Jadi pilihannya adalah Ganjar dan partai. Bukan lagi Ganjar disandingkan dengan Ibu Mega loh ini. Ini partai begitu. Jadi bahwa partai itu akan ditinggalkan kalau seandainya tidak memilih Ganjar gitu. Padahal kita tahu loyalis PDIP itu adalah loyalis yang makanya sampai sekarang dia masih menjadi partai yang terbesar gitu ya di Indonesia. Karena itu loyalitasnya kadang diturunkan dari kakek ke anak sampai ke cucu Mas Heru. Saya nggak percaya kalau ada sampai 31% pemilih PDIP akan meninggalkan PDIP karena tidak mengusung Ganjar itu itu hal yang mustahil kalau menurut saya. Iya, dan saya rasa itu cukup dengan Ibu Megawati melakukan pidato begitu ya, pidato yang yang biasa dia bisa membakar semangat rakyat dan sebagainya. Saya rasa itu akan bisa terbalik. Dan jangan lupa ada sebuah peristiwa itu di Jawa Tengah ya Mas Hersu, yang orang yang kemudian dikontenkan oleh Pak Ganjar, yaitu ketika Pak Ganjar memberikan bantuan begitu kan ke keluarga tersebut, memang keluarga tersebut termasuk keluarga yang kurang mampu begitu, dan kemudian itu disorot, dikontenkan, di-upload di media sosialnya, dan ternyata dia itu adalah dia adalah pendukung PDIP gitu ya, loyalis PDIP, dan dia mengembalikan itu gitu. Dia mengembalikan itu kepada Pak Ganjar, dan ini beritanya kan viral pada waktu itu ya, mengembalikan kepada Pak Ganjar, dan dia mengatakan
bahwa saya tidak mau dijadikan semacam iklan atau propaganda begitu. Hanya dengan memberikan ini dan kemudian dia merasa harga dirinya itu terbeli begitu karena dibuat menjadi konten gitu. Jadi ini adalah loyalis PDIP gitu dan Ya, ini ya, mungkin tidak hanya satu orang ini saja yang melakukan hal ya. serupa. Saya sebenarnya sudah lama tahu bahwa lembaga survei pasti akan bukan pola lama seperti yang dilakukan Pak Jokowi men-fait accompli PDIP. Tapi saya agak terkejut bahwa kemudian muncul data semacam ini ya. Ini sih bukan lagi mengait accompli tapi mengintimidasi Bu Mega. Itu hasil dari carta politika ya Mas Irsun? Iya, ada beritanya itu saya bacakan tadi 31% akan meninggalkan PDIP gitu. Luar biasa dan kita tahu apa ya carta politika ini kalau seandainya kita kembali lagi ke yang lalu apa yang dia kerjakan itu seperti tadi ya yang Mas Irsu sudah katakan itu di Jakarta dia masuk diberikan rapor merah oleh Fitri Hari yaitu seorang peneliti dari Universitas Indonesia dan kemudian dia termasuk yang seharusnya mendapatkan hukuman dari publik ketidakpercayaan karena begitu tidak masuk akalnya sesuatu itu apa ya kalau dalam bahasa Jawa cetha welo-welo begitu kalau orang udah pada titik kritis itu sudah pada pemilihan yang terakhir itu sangat mudah untuk ditebak gitu kecenderungannya naik atau turun kalau turun dia akan anjlok betul seperti yang terjadi pada Ahok dan Pak Jarot pada waktu itu kenapa dia malah justru memberitakan atau memberikan hasil yang sebaliknya itulah yang menyebabkan dia rapor merah dan selain itu sesudahnya pun dia ini terlihat betul gitu bahwa surveinya adalah survei pesanan seperti yang terjadi pada Yuliari Batubara dia mengatakan adalah menteri terbaik terus kemudian bantuan bansosnya itu tepat sasaran gitu dan ternyata tidak lama kemudian dia ditangkap dan ternyata dia sebagai koruptor terbesar bahkan koruptor yang terjahat gitu ya kita bisa katakan demikian karena yang dikorupsi adalah milik orang miskin hanya orang miskin beda walaupun korupsi semuanya juga jahat gitu tapi ini betul-betul tidak Ya. ada pikiran gitu Dan dipakai untuk kemudian pakai pesawat pribadi gitu ya nyawa terbang ke sana sini pakai pesawat pribadi ini betul tuh Bang. betul dan ternyata itu carta politika menjadi bagian di dalamnya. Oke, jadi mulailah lebih cerdas dalam membaca menjajah hasil publikasi hasil lembaga survei. Kalau media seperti kita imbau tidak pernah mencoba memberikan data tentang background dari lembaga survei itu gitu. Anda sendiri mulai sekarang gampang kok googling ya, begitu setiap kali ada publikasi lembaga survei Anda cari lagi bagaimana sih track record dari lembaga survei itu. Nah dari situ Anda bisa kemudian menyimpulkan, oh ini berarti ini survei abal-abal. Oh ini survei pesanan atau oh ini survei itu gampang. Jadi padahal harusnya itu media yang memberikan peran. Oke, kita masih akhiri perbincangan kita ya, Mbak Agi ya. Ya. Oke, saya Hertzbun Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Kita tetap berakal sehat ya teman-teman. Oke. 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.